Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Sofia, NIM 2004010250 dari kelas EKIS 5I. Baiklah, saya akan memaparkan materi teknik pengambilan dan penentuan sampel. Yang pertama itu statistik adalah sekumpulan cara tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka yang pada dasarnya itu adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari dari statistika. Jadi statistika ini adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori, sehingga hipotesis adalah dugaan sementara atau pernyataan sementara. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Salah juga tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berikutnya, populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Berikutnya, menentukan ukuran sampel menurut Gay. Ukuran minimum sampel yang cepat yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, yaitu satu, metode deskriptif minimal 10% populasi. Untuk populasi yang relatif kecil itu minimal 20%. Metode deskriptif koresional minimal 30 subjek. Metode ex post facto minimal 15 subjek per kelompok. Metode eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Rumus besar sampel yaitu sloping. Teknik sampel adalah cara pengambilan sampel pada suatu populasi. Ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling, sedangkan dikenal juga sebagai probability sampling. Sampel tidak acak atau non random sampling yang dikenal juga sebagai non probability sampling. Metode sampling satu, simple random sampling, digunakan pada keadaan hanya diketahui nama dan identitas. Kedua, tidak ditemukan cara lain yang lebih efisien. Persyaratan yang harus tersedia kerangka sampel. Yang kedua, systematic random sampling, digunakan untuk populasi yang besar, populasi homogen atau hampir homogen. Ketiga, stratified random sampling, untuk populasi yang heterogen. Persyaratan yang harus ada yaitu kriteria yang jelas untuk dasar strata. Kedua, harus ada data pendahuluan mengenai kriteria untuk stratifikasi. Ketiga, harus diketahui jumlah yang tepat, jumlah elementer pada setiap strata. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.